yang bicara ya kita apalah ngomong-ngomong yang apa aja lah. Enggak, kapan rencana? Rencana sih ada, tapi belum. Anak-anak belum siap. Anak paling besar kelas berapa? Baru aja tamat SMA, baru 17 tahun. Itu nomor Baru aja satu. 17 tahun. Iya. Nomor dua? Nomor 2 baru mau naik kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Cuma 2 atau apa 3? 3, yang bungsu itu naik kelas 1 SMP. Kencang juga gua. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku masih 2 sih. Masih sepasang. Alhamdulillah. Cewek cowok gitu ya? Iya, cowok cewek. Ya karena aku waktu udah nikah itu kan, aku itulah tadi hebatnya Tuhanku itu kan. Tuhan, aku minta anak laki-laki yang pertama. Benar, anak pertama. Dikasih. Tuhan, aku mau anak perempuan. Kasih. Iya. Hebat. Iya, aku ini termasuk anak apa? Anak manja, anak Tuhan yang manja. Tuhan itu sayang sama. Iya. Tinggal di mana rupanya? Flores, Kupang? Enggak lah, kalau asliku ya di Sumatera Utara lah. Cuma sekarang di Kalimantan. Di Sumatera juga. Orang Batak rupanya kau? Iya. Sekarang sudah di Kalimantan? Iya. Dekat lah sudah kita kalau gitu. Kau di Kalimantan mana? Aku di Kalimantan Makassar. Apa ini Kalimantan Makassar? Di Makassarnya, aku ada ajanya. Bukan di Kalimantan. Aku lagi serius apa kan? Aku lagi serius dengar Kalimantan mana? Makassar. Ya Makassar dengan Kalimantan kan dekat. Iya dekat. Makassar Sulawesi itu ya? Iya, Sulawesi Selatan. Tapi ceritanya siapa di mana dia? Siapa itu kemarin ya? Hampir sama juga dengan suaramu itu. Si Yuas. Siapa? Yuas. Iwas itu bukan di Makassar dia. Di mana? Kok nggak salah di Indonesia, tapi nggak tahu di mana. Di Makassar juga kan Indonesia. Iya, tapi Iwas nggak tahu di mana. Yang di Makassar itu saya dengan Ustadz Alwan. Iya, kemarin juga dia kan di Makassar. Dia apa itu bisnisnya sarang walet. Oh. Itu dirimu kan? Bukanlah, ada aja. Oh, itu dulu yang kamu bilang kami kembar gitu ya kan? Yang iya. Bukanlah, ada aja ini. Iya, aku ingat kawan itu. Di mana dia sekarang ya? Makanya aku udah lama nggak apa sama dia. Karena kami dulu sering teleponan kalau aku sama dia. Makanya kadang dia betul. Yang sering kamu teriakin, kamu pikir itu aku kan? Iya. Iya, di mana kawan kita itu ya? Ya kau lah yang tahu seimanmu. Mana tahu kamu sekap dia kan? Bisa jadi kan? Ya Allah. Karena kami sering dulu itu kalau teleponan kan, udah capek debat di grup, udah teleponan kan. Cuma dia kemarin nanya itu juga bisnis sarang walet. Kapan terakhir komunikasi? Udah lama, udah hampir 2 tahun sebelum COVID. Iya, sebelum COVID hampir 2 tahun lah. Iya. Ingatanmu tajam ya? Ya tajam lah, namanya cerdas bijaksana itu kan memang udah talent. Aduh. Cerdas bijaksana. Cuma kalau aku lihat-lihat kan kadang, makanya aku bilang itu dirimu karena apa? Waktu di mobil, dia kan pernah video tuh PC, baru nunjukkan apa itu namanya kolam renang dia, rumah dia. Kamu juga kan pernah tunjukkan rumahmu kan, makanya saya lihat hampir sama juga. Enggak beda orangnya. Iya. Jadi kemana dia pergi itu ya? Ya mana lah aku tahu, saya bukan emaknya. Apa perlu ku terawang dulu ya? Coba diterawang. Terus saya mau nanya nih, kok selalu pakai bahasa cerdas bijaksana? Kenapa nggak ganteng dan apa gitu? Ya kalau ganteng itu udah pasti. Cerdas bijaksana.
Allahu Akbar. Karena kalau cerdas bijaksana ini kan pilihan kan gitu. Oh Karena gitu. kalau ganteng, cantik itu udah hakikat manusia itu. Udah memang wajar, manusia itu ciptaan yang paling sempurna kan. Iya, betul. Betul, cerdas bijaksana. Kau dengarlah ini, abangmu haleluya, cerdas bijaksana. Makanya Ustadz Juma sekali-sekali main-main ke langit biar tahu. Oh begitu. Jadi iya. Sekali-sekali ke langit ya. Iya, tampan, cantik itu udah wajar, ciptaan sempurna ya toh. Nah, tetapi kalau cerdas bijaksana itu pilihan orang-orang terpilih. Iya. Boleh batuk lah aku dulu. Lah. Bisa bercanda juga ya rupanya kamu ya. Iya, aku tukang bercanda. Pikirnya kamu itu sukanya bertengkar. Enggak lah, aku kan tergantung sikon, situasi dan kondisi. Oh gitu. Makanya kalau Yuwas itu dulu udah tahu kali aku, dia udah tahu kali kayak mana sifatku. Makanya waktu kami berantem di grup kan, terus kami japrian, teleponan, terus dia bilang, sama seperti yang kamu bilang, lah kau bisa bercanda juga kau rupanya. Iya itu dia makanya. Saya pun heran ternyata kamu bisa bercanda. Bisa lah, namanya cerdas, bijaksana, tampan udah pasti ya kan. Jadi gimana? Allahu Akbar. Kalau istri orang Medan juga istri. Iya. Kalau yang kedua orang apa? Orang Kalimantan. Orang Jawa. Orang Jawa. Murtad semua dua-duanya. Enggak lah, aku kasih kebebasan kok. Dia tetap di situ nggak apa-apa. Nasionalis. Jadi mereka masih Islam. Yang kedua, dua-duanya masih sama-sama atau udah cerai? Masih lah. Kalau Kristen kan nggak boleh cerai. Pantang. Jadi dua-duanya gitu? Ya iyalah. Mantap kali lah. Berarti poligami juga kamu rupanya. Tapi tidak cerai, itu bedanya. Oh iya ya, kalau di Kristen kan nggak boleh cerai. Iya. Kecuali karena mati. Iya. Atau karena suaminya disabet lehernya pakai cakar. Iya. Serumah mereka. Serumah lah. Mantap kali lah kau. Lama. Makanya mau mantranya. Iya, ajarin lah. Ternyata kamu poligami. Serumah lagi tuh. Luar biasa. Di mana? Kalau saya. Mereka cantik-cantik. Hah? Cantik-cantik mereka tuh. Udah pastilah, mulus, putih, itu udah pasti. Tapi betisnya berbulu. Bahenol, Berbulu betisnya? Enggak lah, yang di atas lah berbulu. Berarti berkumis dong. Kamu itu Yang masa di atas istrimu berkumis? Yang di atas kaki. Oh di atas. Ya berkumis kan? Di atas kaki. Yang di persimpangan. Kirain botak ini persimpangan. Aduh. Segitiga pengaman itu. Allahu Akbar. Kulitnya putih, mulus, tinggi. Tinggi lah. Hampir 1,7 lah. Mereka nggak pernah bertengkar antara istri pertama dan istri kedua, nggak bertengkar? Enggak lah. Ajarin aku dong mantranya kayak mana gitu. Sebenarnya nggak pakai mantra sih, itu intinya kita harus bisa memahami sifat, karakter, tabiat seseorang. Oh gitu. Jadi kalau kita udah tahu, kita udah pasti bisa kan mengontrolnya kan gitu. Kalah lah berarti saya. Kristen itu boleh poligami juga ya? Kalau Kristen sih enggak, tapi aku ya. Makanya yang satu kan masih tetap Muslim kan. Apa nggak berdosa di Kristen poligami?
Yang penting gak cerai, Bang. Iya, kan nggak cerai aku. Oh gitu ya. Ini yang saya penasaran ini rasa adilnya itu loh. Adilnya mantap lah, karena kalau nggak adil udah pasti pisah kan. Iya betul. Iya. Berarti saudara kita ini punya kelebihan. Karena Iya, jarang betul. loh ya. Jarang orang yang bisa poligami satu rumah kemudian akur gitu. Itu masih dua kan. Kalau kakeknya ayah saya itu dulu ya, istrinya 14 satu rumah semua. Aduh, hebat. Wih, jangan sampai 14 lah situ nantinya. Iyalah, kalau dulu kan memang masih begitu kan ciri khas. Iya, orang-orang kita, dulu. Orang dulu kan masih gitu. Satu rumah lagi 14. Gimana itu anaknya cucunya ya ampun. Rame Ya kali rame lah lah. ya kan. Iya lah. Pas hari raya gitu ya, hari raya bagi-bagi uang THR-nya itu, aduh. Iya. Cucunya itu banyak. Makanya aku kadang kalau misalnya diskusi sama wanita itu takut aku. Takut jadi yang ketiga nanti. Iya. Karena mereka tertarik dengan apa ya? Ibaratnya secara alami langsung kayak ada apa gitu. Sirapnya. Ada aura yang dibawa. Sih, mantap kali lah. Apalagi bisa dapat istri orang Jawa. Nggak gampang itu. Darah biru itu loh. Bangsawan, Raden. Iya. Tapi nggak punya anak dari sana. Dia masih belum ada belum ada rencana. Karena masih Baru. muda. Kamu kurang ajar. Serius, kurang ajar kamu. Ya gimana? Itu kan perjalanan hidup ini kan. Makanya kita Masalahnya aku kalah gitu. itu udah pasti lah. Oh, Hale baru nikah banget. Apa ini nikah banget? Atau udah lama? Dia sama saya, Hale sama-sama bujang, pasti kaget lah dia. Aku juga sama dia kan. Si Kores masih bujang. Enggak, gue udah ada anak. Iya, Hah? Beliau juga. Udah ada anak. 2. Udah ada anak, cerai berarti. Oh, enggak lah. Jadi, tapi masih bujang kata Ustadz Juma tadi. Enggak, udah ada. Biar ada yang nemanin gitu. Kita dikalah sama Hale kalau kayak begini. Bayangin Dia udah aja, punya 2 istri. bayangin aja Kores yang kedua ini kan, originil, ya kan masih muda. Tadi bulunya betisnya berbulu katanya. Oh, Hale ini istri kedua berarti. Aku kan suami kok istri. Terus yang kedua apa jadinya? Bingung aku. Istrinya 2, serumah semua, akur gitu. Masa ya? Iya. Oh. Ya, biasa lah itu terjadi. Yang penting jangan cerai. Iya. Tadi kamu nggak dengar kakekku 14 satu rumah. Kakek 14 satu rumah. Buset. Iya, istri kakeknya 14 orang, serumah semua. Kan itu luar biasa gitu. Ningrat berarti Itu- Hale ini ya? Kelihatannya sih darah biru. Biasanya kan yang kayak gitu darah biru. Iya. Itu dia, makanya kadang kan dibilang darah Kakekku biru. kalah loh, 9 kakekku. Iya, makanya iya. waktu dibilang darah biru kan, pernah ku cek juga, ku potong sedikit loh, kok darah merah. Hai! Aku pikir hitam darahnya. Aduh. Si Iya, Hale ningrat euy. ningrat dia. Karena kalau kita lihat dari nenek moyang kita itu ya kan, khususnya orang pribumi, yang nikah banyak itu biasanya Raden, Karaeng, Opung, bangsawan gitu. Kalau dari Pulau Jawa kan rata-rata istilahnya Raden,
apalagi itu sultan ya kan. Iya. Kalau daerah Sumatera Utara kan dia raja kan gitu. Oh enggak. Kalau apa ya? Kalau di Sumatera bukan bodat, beda. Bodat itu monyet. Saya sering dibilangin bodat sama kawanku. Kirain bodat itu bangsawan. Bunda. Salah berarti ya selama ini. Aku dibilang iya bodat. Kupikir dia bilang iya tuan. Oh jadi monyet itu bodat. Kurang ajar. Besok sentil telinganya tuh anak. Aku kira kelamin wanita bodat itu. Taunya monyet artinya. Lebih parah lagi. Bodat itu monyet gitu loh. Tapi gini loh apa? Aku juga pernah dikibulin sama orang kan. Orang suku apa itu? Dia bilang aja kalau kamu jumpa sama orang daerah mana itu, bilang Cukimai katanya gitu kan. Aku kira itu Cukimai itu kan apa kabar kan gitu. Jadi pas jumpa di grup Cukimai. Sama siapa itu namanya itu, aku bilang Manado Cukimai punya itu. Iya Manado ya. Apa terus artinya rupanya? Cukimai apa kabar? Aku bilang, woi gila kau katanya. Kenapa? Aku bilang, rupanya Cukimai nama punya perempuan. Oh, iya itu kelamin perempuan. Ma itu apa ya? Ma itu kamu kalau nggak salah. Mama. Kalau aku beda lagi. Yang ponaanku yang anak Medan itu diajarin nanti kalau dialog, kalau ada yang ribut di grup bilang aja apa sip babami. Jadi waktu saya dialog sama Rudi Yohanes, marah dia kan? Mana aku tahu? Aku bilang tiba-tiba sip babami, ngamuk dia. Kau kurang ajar semua. Ngapain kau bilang kayak gitu lah? Mana aku tahu, orang cuman diajarin. Berarti diajar salah. Babami itu mulut kan ya? Iya mulut. Sipnya apa ya? Sip itu diam. Oh. Nah itu kan bahasanya sopan, tutup mulutmu. Tapi kan nggak kasar lah. Terus kenapa dia marah? Iya harusnya nggak marah lah. Aku bilang diam mulutmu katanya, nggak, belum apa lah. Oh minya itu mu ya, minya itu mu. Enggak. Saya dibentak. Iya mi itu mu. Saya dibentak waktu itu pas saya bilang sip babami. Kurang ajar kau, kata dia gitu. Dibilang-bilangnya aku kurang ajar, nggak tahu adat. Loh bukannya itu tutup mulutmu, itu bahasa biasa aja pun dia marah. Kalau aku kemarin diketawain kan, terus aku bilang Cukimai lah, bilang gitu, ketawa aja dia. Terus haleluya, terus katanya. Iya Cukimai, aku gitu itu. Terus aku jawab, kau kenapa kau? Aku bilang Cukimai, kok kau ini kayaknya apakah salah itu? Bilang, ya iyalah, Cukimai artinya ini katanya. Aduh Allahu Akbar. Makassar juga ada tuh ini Gurunda yang kasar-kasarnya tuh. Siapa kemarin apa itu ya saudara kita yang ininya bahasa umpatannya tuh ada apa namanya ya? Aduh lupa. Coba Sun gitu lah Gurunda. Dia tuh awalnya pasti sun gitu dia. Oh iya. Sudahlah kata dia gitu ya. Sudahlah. Iya itu artinya, itu. Sudahlah. Sudahlah. Sun. Jangan Iya jangan jelek. Kasar kali itu. Kasar kali itu. Bilang aja sudahlah. Artinya akhirilah kan gitu ya. Ada yang telenya Gurunda, sun itu. Kalau sudahlah itu emangnya artinya apa? Sudahlah. Ya sudah, akhirilah. Oh, sudahlah. Ada yang artinya tuh palkon Gurunda itu apa ya? Yang mana ya itu ya? Yang mana? Palkon artinya tuh palkon. Oh, bukan Ari Lasso. Bukan. Palkon bukan. Iya itu. Itu iya. Ari Lasso kan? Ari Lasso ya, Ari Lasso. Bukan palkon berarti, Ari Lasso ya. Ari Lasso. Iya. Bukan. Lasonya bener, arinya beda kali. Nanti lah lu tahu sendiri lu. Aku bilangnya, apa kau Ari Lasso kau? Nah, kan gitu. Diperhalus. Ari Lasso. Artinya kan dia artis gitu maksudnya. Berarti Ari Lasso namanya jelek sebenarnya. Kira-kira sih halu ya ini bisa poligami ketiga juga lah nantinya nih ya. Rencana sih ya karena iya bisa poligami. Ada lagi yang ditembak, diser-ser. Tapi berkumis. Orang Sunda ini, orang Sunda. Tapi lu nggak dimarahin gereja lu? Hah? Nggak dimarahin gereja lu?
Kan ada juga kan pernikahan negara kan ada disahkan. Oh, gereja mah nggak perlu tahu lah ya, kan Katolik tuh yang kayak gitu ya, yang perlu tahu pernikahan tuh ya. Ya, makanya yang satu lagi kan masih tetap Islam dia. Lama-lama beliau Oh. ini mualaf nanti. Kayak ini Jadi. kayak banyak sih artis-artis yang gitu. Ini kan Hale Apanya? bisa jadi mualaf nanti. Enggak, karena aku kan baca Al-Quran, mualaf itu kan nggak diterima. Ini Ada, Hale, itu lagi. lu yang istri Islam itu berarti lu nikahnya nikah Islam? Enggak lah, itu kan ada sekarang pernikahan apa itu antar dua keyakinan itu. Oh, lu udah nerapin duluan ya? Terdua kubu. Iya. Gue juga nyari cewek Kristen aja kalau gitu. Ya itu kan urusan. Nyari cewek Kristen aja ya, enak. Cuma itu tadi, aku itu kan orangnya nasional, artinya nasionalis, nggak memaksa. Udah, kau ini ikut aku. Kalau nggak, aku ceraiin, enggak gitu. Berarti si hal ini kelebihan rezekinya, berarti banyak rezekinya. Bisa mempoligami sampai 2, mau 3 pula lagi, kan begitu. Bagus itu ibadah. Lanjutlah Hale. Karena ketepatan memang yang kita temui juga wanitanya kaya-kaya semua, jadi tinggal angkat kaki aja kan. Berarti penis lu gede ya? Iya. Gitu ya. Berarti lu perkasa ya? Kuat lama ya? Iya kan, karena itu kan udah pernah kami diskusikan sama Pak Romli kan, Pak Haji Romli kenal kan? Ustadz Romli ya? Ustadz Sering Romli. lihat namanya. Nah, dia dulu kan mau nawarin obat perkasa itu obat kuat, karena istri dia 4 toh. Ah, Nah, terus aku bilang, oh enggak lah Pak, saya bilang kenapa? Kalau aku bisa setel, mau berapa? Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 anjay. jam. Kayak remote control Hebat. Perkasa Hale ini, bagus. Pejantan dia ini. Iya. Makanya bulu alisnya tebal dia. Iya. Pejantannya kekristenan itu Hale. Sepakat. Swasta kalah berarti. Segitiga persimpangan. Segitiga bersimpang. Allahu Akbar. Makanya sekali-sekali, Ya, udah pernah nggak kalian mencoba bikin kopi ya kan? Saringannya dari situ. maksudnya Gimana saringannya dari situ? Saring kopi. Pakai jembut. Maksudnya tuh gimana itu? Kok lu aneh-aneh ininya? Apa namanya? Minumannya kok aneh-aneh gitu? Semua dunia ini perlu diuji coba. Gimana itu rasanya kopi pakai jembut? Apa gimana sih? Bukan kopi pakai jembut. Kopi disaring pakai jembut. Oh. Emang bakal gimana cara bikinnya itu? Ya tes lah nanti. Iya, gimana cara ngetesnya? Maksudnya caranya gimana? Berarti ini saringan, ini jembutnya, terus kopinya dituang di jembut gitu? Enggak lah, dari pusar, tahu pusar kan? Hah? Nah, tetesin aja dari situ air panas itu. Si anjing. Lu horor ya kelakuannya ya. Lu sadomasokis. Jadi yang netes-netes itu kan udah tersaring gitu nanti. Lu ini eksperimental orangnya ya, seneng nyoba-nyoba. Lu udah coba apa lagi Hale? Yang aku coba. Iya. Soal apa Apalagi ini? yang lu coba selain apa kopi yang disaring pakai jembut? Apalagi? Kopi susu. Kopinya dituang di susu gitu. Enggak lah. Kopinya campur susu. Susu ASI. Ah, Oh, anjay, gimana rasanya itu? jangan tanya bagaimana rasanya. Kau udah punya istri kau bilang. Ya kan? Gue nggak seaneh itu, Bre. Gak ada Iya. gue bikin kopi atau bikin susu lewat Iya. badan wanita itu nggak ada, Bre, gue. Iya, kamu kan tanya bagaimana rasanya. Kamu udah punya istri tinggal praktekkan tuh. Nggak pernah nyoba ASI, Bre. Lu Tapi minum awal, ASI ya, nyobain ASI pernah ya? loh, kamu waktu istri hamil, ya kan? Kamu Hah? anak kamu dikasih ASI enggak? Iya.
Nah, jadi kalau pas kasih ASI, hitungan berapa bulan tuh kira-kira ya? Kan dia kan ASI itu kan masih selalu ada kan? 2 tahun, 2 tahunan. 2 tahunan. Jadi kadang kan kalau berhubungan itu kan pasti ada juga itu kan. Oh, lu nyobain ya? Ya nggak nyobain ya, memang pas apa ya kan itu masih ada. Kamu ini nggak romantis. Anci, buset hale lu emang lu. Bangke lu. Kau nggak romantis berarti kau nih. Bukan romantis anjing, jijai lu serius kelakuan. Loh, bukan. Ini kan Itu istri gimana, kita. Cak? Gimana, Cak? Itu kopi itu berarti lu tiduran terus istri lu nuangin ke ini lu, ke pusar lu gitu, atau lu yang nuangin ke pusar istri lu? Enggak, praktekan aja nanti kan suruh duduk tuh Nggak, istri. malas gue pengen dengerinnya, pengen tahu gue bisa seperti apa manusia itu, gue pengen tahu gue. Cuma masalahnya istri kamu tahan nggak air panasnya kan gitu. Kalau nggak tahan melepuh lah. Kayaknya enggak deh, guanya juga nggak tega kayaknya. Iyalah pasti melepuh kan. Iya kan? Iya, ya, istri lu gimana, melepuh nggak dia? Ya enggak lah. Berarti kuat kulitnya ya? Enggak, itu kan semua pakai sentuhan dia. Pakai sentuhan. Kau ini kayak di bawah 17 tahun. Enggak serius, coba. Ivo ada yang kayak begitu nggak, nuang air panas di pusar istrinya? Gak ada lah. Kayaknya nggak ada. Lu serius, ini lu doang. Lu doang. Berarti romantis kalian tuh belum kelas atas. Ya. Kalau ini nanti ala lucon aja nih. Bahaya. Itu lu kalau dilaporin KDR kena itu. Air panas loh lu taruh di pusar cewek sampai ke jembutnya. Gimana kena KDRT, luka pun tidak. Tadi lu bilang melepuh. Kalau istrimu, aku bilang kalau istrimu awas melepuh. Oh, karena lu udah sering jadi tahu takaran panasnya seberapa ya, jadi nggak melepuh ya? Enggak, panas itu berubah menjadi dingin dia. Nah, bentar, ini berarti istri lu posisinya istri lu berarti posisinya tiduran kakinya ngejuntai ke lantai. Lu tuang itu air, terus di bawah selangkangannya lu taruh gelas gitu berarti ya? Jangan dalam kali, Ustaz Juma masih jomblo. Iya berarti gitu ya. Wah, aduh, hale lu. Jangan-jangan Ustaz Juma ada kamar. Berbahaya. Cek dulu Ustaz Juma di mana, nanti dia ke kamar mandi pula. Ustaz Juma. Masih di sini. Kebayang kamu punya 2 istri. Itu yang kupikir. Saya satu susah, kamu 2 bisa. Aduh, celaka akunya. Ada satu lagi yang Sunda ya, tapi aku nggak mau lah karena masih di bawah umur lah, masih sekitar 15 tahun. Lu bisa apa ngambil 15 tahun? Iya. Kenapa? Memang kekristenan mah nggak ada umur ya, nggak ada batas umur ya. Jangan bawa kekristenan, ini pribadiku, Kores. Enggak, ya kan, tapi enggak, nikah tuh ibadah bukan sih di kekristenan? Nikah itu ibadah. Kalau dari ayatnya sih nggak ada mutlak dibilang nikah ibadah ya. Mungkin beda dengan Muslim kan, nikah ibadah ya kan. Iya, gitu. Makanya ada sampai umurnya sama apa? Quratul Uyun dan Fathul Izarnya ada dia. Iya, cuma yang disayangkan kan kalian kan mau menceraikan kan ya. Gua lah menceraikan ya, enggak ini juga. Enaknya apa ya? Enaknya ada perceraian itu kalau misalnya ada persekusi dilakukan suami ke istri punya hak untuk menceraikan itu. Enaknya sih gitu ya kalau ada cerai. Makanya jadi suami lu kenapa bisa dapat 15 tahun itu, ketemunya di mana? Media sosial. Media sosial baru ketemu, terus lihat. Kita kan terus bisa lihat tuh orang yang memang suka sama kita udah tergila-gila kan. Kita kan bisa tahu. Iya. Gitu. Berarti beda berapa umurnya sama lo? Wah, beda puluhan tahun lah. Aku kan sekarang udah menjalani 470 tahun. Wah, lu penyu ya.
Iyalah, hidupnya yang bisa ratusan tahun itu kan penyu. Kalau nggak penyu kura-kura, dua itu doang. Namanya orang terpilih. Kalau terpilih kan begitu. Iya, Makanya iya. waktu ditanya Kak Juma kan tampan katanya. Oh, kalau tampan udah pasti. Cewek cantik udah pasti kan, namanya ciptaan sempurna ya toh. Tapi Ya. kalau cerdas bijaksana ini pilihan kan gitu. Ya, sampai kepincut ya 15 tahun ya. Berarti 15 tahun masih SMA ya, jalan kelas 2 ya. Iya. Tapi terakhir Udah aku lu nikahin berarti. Enggak lah, aku blokir lah. Enggak tega juga lah. Oh. Jadi Tapi bro, dia tahu lu umurnya seberapa tuh tahu. Ya tahu lah, namanya udah pernah jumpa kan. Kenapa lu kan lu udah ada istri, Bre? Udah 2 Iya. lagi. Iya. Terus masalahnya di mana? Masih mau alasan lanjut? mempoligaminya itu gitu loh. Kenapa mempoligaminya, alasannya apa awalnya begitu loh. Awalnya ya itu tadi, seiring perjalanan hidup gitu. Ya entah sesuatu itu gara-gara perempuan ini susah begitu aku kawini biar ku beri nafkah kan begitu ya. Oh iya mungkin itu ya, apa orang susah ya yang istri keduanya. Iya. Orang-orang berpendidikan kok kaya. Bukan soal pendidikannya, kan ibaratnya kan bisa aja keluarga nggak mampu begitu loh. Bukan, mungkin gini loh. Karena memang ya kalau aku bicara sama wanita itu gombalnya kelas dewa gitu. Jadi gimana mau ya kan? Iya, tapi dari kita sendiri apa tujuan dan maksudnya. Sementara kan mungkin di agama si bro kan mungkin nggak boleh begitu kan. Apa alasannya begitu? Aduh, ini mundur lagi. Alasannya hati itu yang berbicara ujungnya kan. Terakhirnya keputusan kan di hati, rasa. Kan gitu. Ya udah kalau udah rasa itu jadi dia bulat menjadi cinta, ya kan udah susah untuk dikatakan dengan alasan apapun tidak poligami kan. Berarti sebelumnya mungkin ada juga yang nggak disetujui orang rumah pertama ya, begitu ya? Setuju lah. Harus Berarti setuju. udah dikonfirmasikan dulu ataupun udah diarahkan dahulu berarti ya? Bukan, artinya gini kan, kita ada nih nemu nih satu lagi kan, terus kita bicara apa adanya aja gitu. Dari positif negatifnya kita utarakan semua kan gitu. Makanya kejujuran tuh penting. Jadi kejujuran yang diutarakan apa kira-kira itu? Berupa apa? Karena setiap wanita tidak suka juga dibegitukan kan? Oh tidak, karena gini loh, sebenarnya wanita itu tidak suka ketika dia dibohongin awalnya kan gitu. Tetapi ketika ada pertemuan itu apa adanya diceritakan, jadi di situ ada kesempatan dia suka atau tidak, dia ibaratnya tidak terjebak karena sudah memang dia bisa menilai kan gitu. Karena dari kejujuran. Iya. Lu jujur dengan situasi lu apa adanya ya? Iya, jujur. Udah kayak gitu kan udah jadi kan dikasih. Berarti lu pandai berdagang. Enggak. Terus ya yang lu jual dari diri lu apa ketika lu jujur? Kan kekurangan mah pasti ada lah. Cuma kalau kelebihan apa yang lu jual? Kalau kekurangan enggak. Sering bercanda. Gini, kalau kita bilang itu minyak. Suara lu tenggelam. Masa sih tenggelam? Ya. Gini loh, kalau kita bilang nggak boleh karena seolah-olah kita menyangkal sempurna. Aduh, tenggelam bre, diulang. Bukan aku, itu ada suara yang kresek memang, kerak-kerak. Gak ada, lu dong yang buka mute. Ada suaramu. Enggak, lu ini dari lu. Tenggelam. Pintar, Menelo Kiper. Sudah jelas? Belum. Kok bunyi lagi nyamuk rasa kores. Kresek-kresek. Iya. Tuh.
Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita tutup sesi ini ya. Tujuan daripada sesi ini hanya membuktikan kepada kita semua bahwa Allah itu tidak pernah keliru, Allah tidak pernah salah. Ketika Allah itu memberikan solusi yang dihadapi oleh manusia di dalam hidupnya. Kita membuktikan bahwa beberapa saat yang lalu Haleluya ini yang biasa saya panggil halilintar di banyak sesi itu menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan tuduhan poligami dan seterusnya. Jadi poligami itu dihujat kemudian. Tapi ternyata ya saya ajak bercanda, akhirnya dia kebuka jujur kalau dia itu ternyata juga penganut poligami. Dia memiliki 2 istri dan menurut pengakuannya yang satunya Islam. Saya rasa pengakuan bahwa istrinya yang satu Islam itu hanya untuk menutupi keadaan yang sesungguhnya, karena dia sadar ternyata dia masuk ke dalam perangkap, sehingga dia mengakui dia punya istri 2, bahkan kakeknya dia akui memiliki 4 istri. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sia-sia memberikan solusi dalam kehidupan manusia. Karena itulah kemudian terbukti kebenaran Islam itu tidak diragukan. Dihujat poligami, tapi ternyata seperti yang biasa saya katakan, kalau kita melihat di negara kita ini, justru kebanyakan dari mereka yang menghujat poligami itu justru yang berpoligami. Ya, mereka lebih suka banyak istri daripada cerai katanya. Dan itu kita buktikan. Konten ini membuktikan bahwa orang yang menghujat poligami ternyata keciduk, kepleset mengakui kalau istrinya ada 2 alias berpoligami. Nah, ini satu kemenangan yang nyata, mungkin biasa. Mungkin sahabat-sahabat menganggap ini adalah guyon, menganggap bahwa sesi ini adalah biasa-biasa saja. Tapi kita sadari, harus kita sadari bahwa ternyata ya Kristen yang menghujat poligami pun diam-diam ternyata mereka memiliki istri lebih dari 1. Nah, ini pembuktian ya sahabat. Jadi kalau ada orang yang kemudian menghujat Islam karena di Islam beristri lebih dari 1, ternyata penghujatnya terciduk memiliki istri lebih dari 1. Dan itu adalah halilintar atau haleluya. Di awal saya sengaja kemudian untuk memancing beliau untuk bercanda. Ternyata lama-lama dia keterusan dan kepleset. Ya, kepleset mengakui kalau istrinya 2. Dan rencana mau beristri lagi. Nah, itu. Jadi kepalan tanggung beliau menganggap itu guyon, tapi sebenarnya itulah yang sesungguhnya. Sama dengan debater Kristen bernama Swasta, ternyata dia juga poligami. Ya, saya kira begitu sahabat. Bahkan pendeta Joshua Tewu andaikan direspon oleh Pastor Sarah, maka mereka pun berpoligami. Celakanya orang ini punya istri, punya suami, tapi melakukan hubungan badan yang tidak selayaknya. Alhamdulillah kita umat Islam menyadari bahwa itu adalah merupakan kaidah, ya, satu hal yang dilarang oleh agama kita. Ya, saya kira begitu ya para sahabat, karena di sini sudah maghrib, nanti habis isya kita sambung lagi. Mudah-mudahan teman-teman Kristen yang ingin berdialog ada tema baru. Yang pada intinya kita gaungkan bahwa debater Kristen menghujat poligami sementara mereka berpoligami. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib para sahabat. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.